Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami mudah capek gitu teman-teman ya. Karena untuk saya pribadi juga dulu seperti itu ya. Jadi ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami mudah capek atau mudah lelah. Nah, bagi teman-teman yang masih sekarang mengalami hal seperti itu, agar kalian paham, agar kalian mengerti dan bisa menanganinya dengan mudah, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini butuh pemahaman, butuh pengertian agar tidak berpikir kemana-mana gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan kitanya sudah paham, kitanya sudah mengerti, itu pikiran negatifnya itu tidak hadir teman-teman, karena akan berpikir wajar kalau misalkan sudah paham ya, akan berpikir wajar dan kemudian memakai logika juga gitu teman-teman ya, dan kemudian nanti juga bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Karena untuk gangguan ini sebetulnya bukan gangguan yang sangat besar, tetapi adalah gangguan rumahan biasa teman-teman ya. Tetapi kenapa rasanya sangat luar biasa sekali? Karena memang kita salah memprediksi teman-teman ya, kita itu selalu berandai-andai karena memang kitanya belum paham. Nah, makanya pahami saja tentang gangguan ini. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami mudah lelah gitu teman-teman ya. Nah, itu biasanya ada dua penyebab teman-teman ya. Yang pertama itu karena memang kitanya masih kekurangan gizi teman-teman ya. Tetapi kenapa Pak, saya kan makannya sudah banyak gitu ya, sudah sering malah makannya itu bisa 7 kali dalam sehari, tetapi masih juga mengalami mudah lelah, mudah capek, seperti kayaknya kita itu tidak ada energinya gitu teman-teman ya. Nah, patut kalian ketahui teman-teman dan patut kalian pahami bahwa kalau seandainya pencernaannya belum membaik, itu wajar-wajar saja sih ya kalau misalkan kalian mudah lelah. Soalnya kenapa? Kalian sebanyak apapun kalian makan, sesering apapun kalian makan, ketika pencernaannya belum membaik, itu sudah jelas ya. Jadi menyerap energinya itu tidak sempurna teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mungkin hanya kalau seandainya sarapan sedikit saja atau mungkin cuma 1 mangkok, itu tenaganya bisa full nyampe sore gitu. Kita masih kuat gitu lah sampai sore atau sampai maghrib gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika sekarang sedang pencernaannya sedang tidak normal, sering makan itu masih tetap merasa lemas karena menyerap energinya juga tidak normal gitu teman-teman ya. Mungkin dalam sekali makan kalian itu energinya atau nilai kebaikan untuk tubuh kita itu terserapnya mungkin hanya 20% mungkin gitu teman-teman ya. Nah, makanya menurut saya hal yang sangat wajar sekali gitu teman-teman, ketika kalian beraktivitas sedikit saja itu tenaganya mudah habis teman-teman ya. Apalagi dipakai beraktivitas yang berat-berat teman-teman, kayak macam angkat-angkat berat, bekerja berat, ya sudah otomatis mungkin hanya cukup setengah jam mungkin atau cuma 1 jam. Nah, itu teman-teman ya. Tetapi itu juga bisa ditangani ya teman-teman ya. Jadi sering makan saja, kemudian hindari kerjaan-kerjaan yang bisa membuat energi kita itu cepat habis teman-teman ya. Tetapi untuk mudah lelah bukan masalah sih sebetulnya ya. Kalau misalnya kita berpikir wajar gitu, bukan hal yang sangat besar gitu teman-teman ya. Pahami saja ke sana. Nanti juga kalau misalkan pencernaannya sudah normal, kalian juga kalau misalnya makan sedikit aja itu kalian tenaganya akan kuat gitu teman-teman. Dan untuk merasa cepat lelah atau cepat capek itu hilang dengan sendirinya. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Jadi ketika waktu itu ketika saya juga mengalami mudah capek, mudah lelah, jangankan untuk beraktivitas yang berat-berat gitu teman-teman ya, untuk ngomong kayak macam begini saja itu capek teman-teman ya. Dulu saya alami seperti itu, dan ketika sebelum memahami, memang jujur ya saya juga pikirannya kemana-mana teman-teman ya. Jadi seolah-olah napas itu pendek, napas itu nggak nyaman, mudah capek, pokoknya berpikirnya itu kemana-mana. Aduh, jangan-jangan ini nyawa saya itu atau kehidupan saya itu
seiring dengan napas pendek itu seolah-olah kehidupan saya itu akan pendek gitu teman-teman ya, mendekati ajal. Nah itu pemikiran saya dulu ketika itu. Semoga saja kalian juga tidak sama seperti saya gitu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana biar tidak macam kayak saya gitu teman-teman ya. Lama karena dulu saya itu nggak ada yang memberitahu ya kalau seandainya itu dari energi, karena memang pencernaannya sedang terganggu, jadi energinya nggak sempurna lah gitu untuk seluruh tubuh itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah itu teman-teman, makanya untuk dampak gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini sebetulnya kalau diceritakan banyak sih sebetulnya ya gitu teman-teman ya. Semuanya kena dampak gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Wajar karena semuanya awal mulanya dari pencernaan gitu. Rambut, sehatnya rambut gitu teman-teman itu dari pencernaan gitu teman-teman ya. Gizinya, proteinnya itu dari pencernaan juga. Mata, hidung, kepala, tubuh, kulit semuanya dari pencernaan. Pahami saja ke sana. Jadi ketika pencernaannya sedang terganggu ya sudah otomatis semuanya juga ikut kena dampaknya gitu teman-teman. Tetapi bukan hal yang bahaya sih sebetulnya. Cukup kalian menjaga pencernaannya agar tetap stabil, tetap sehat. Gimana caranya supaya pencernaannya itu cepat-cepat normal lagi. Nah itu teman-teman, jadi selain kalian menangani sensasi, kalian juga harus menangani pencernaan biar tetap stabil gitu. Kayak macam mudah lelah gitu teman-teman ya. Itu sebetulnya karena energinya nggak cukup lah, cuma beberapa persen dari setiap kita makan gitu teman-teman ya. Nah sekarang solusinya gimana nih? Ya sering makan saja. Tetapi kalau misalnya kalian mau sering makan juga, kalian harus menjaga jenis makanannya agar pencernaannya juga tetap terawat. Jadi kalian itu punya dua ya. Gimana caranya supaya tenaga itu terisi lagi? Yang keduanya, gimana caranya supaya makanan untuk mengisi tenaga itu tidak mengganggu ke pencernaan juga. Nah itu teman-teman, itu yang harus dilakukan gitu teman-teman ya. Nah dulu juga ketika sudah sering makan, saya juga tidak lupa untuk minumnya teman-teman ya, karena untuk minum itu juga bisa membantu menambah energi juga gitu teman-teman. Coba ingat-ingat kejadian dulu sebelum kalian makan, sebelum kalian memasukkan makanan ke dalam mulut gitu teman-teman ya. Walaupun kalian sudah minum, itu tenaganya ada lagi gitu teman-teman. Dan untuk minum itu bisa membantu sih sebetulnya. Itu yang saya pahami waktu itu. Nah itu yang pertama teman-teman. Jadi karena memang kalau misalnya mudah capek, mudah lelah, wajar saja kalau misalkan pencernaannya sedang tidak normal. Ya memang seperti itu gitu teman-teman. Jadi dampaknya kita mudah lelah karena menyerap energi dari makanan itu tidak sempurna. Solusinya sering makan saja, kemudian pahami saja ke sana biar tidak cemas, biar tidak pikirannya tidak kemana-mana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bisa dari psikosomatis teman-teman, atau banyak pikiran atau stres teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis termasuk saya, kalau misalkan dikatakan stres, kalau misalkan dikatakan banyak pikiran, itu selalu mengelak, kadang marah, kadang pengennya itu ngejitak sama orang yang bilang seperti itu teman-teman ya. Nah itu padahal tanpa disadari. Coba ingat-ingat ya, dulu juga samalah, saya juga seperti itu. Jadi setiap harinya itu selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang diri sendiri, selalu berpikir tentang keadaan yang sedang dialami. Nah itu teman-teman ya. Nah itu pemikiran-pemikiran itu sebetulnya mengganggu teman-teman. Kenapa bisa mengganggu gitu teman-teman? Karena kalian itu sekarang itu memikirkan hal itunya itu terlalu besar gitu teman-teman ya. Dan itu menjadi stres tersendiri gitu teman-teman ya. Dan patut kalian ketahui juga, ketika banyak pikiran, kemudian ada stres juga gitu teman-teman, atau stres gitu banyak pikiran, itu bisa menguras energi dengan cepat gitu teman-teman ya. Ditambah lagi pencernaannya sedang terganggu. Jadi menyerap energi dari makanannya itu cuma 20% karena memang pencernaannya sedang terganggu. Ditambah lagi kita banyak pikiran, ya sudah habis ya. Jangankan untuk bekerja berat-berat, untuk ngomong aja capek gitu teman-teman ya. Kan habis, energinya habis. Nah itu dulu yang saya alami gitu teman-teman ya. Jadi makanya ketika kalian kalau misalkan pencernaannya sudah membaik, makannya sudah sering, kalau misalkan ada merasa lelah juga, sering merasa capek juga, pahami saja mungkin dari banyak pikirannya. Nah untuk banyak pikiran itu memang agak sulit juga gitu teman-teman, karena ketika ada sensasi yang hinggap di dalam tubuh gitu teman-teman ya, pikirannya selalu kemana-mana. Nah itu teman-teman, makanya ada caranya, ada solusinya. Gimana sih solusinya? Yang gampang, mudah, tidak usah memakai obat, tidak usah memakai herbal, itu cukup mengalihkan saja. Alihkannya seperti apa? Cukup kalian itu melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan, gitu aja.
ringan ya, cukup melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, untuk kegiatan yang menyenangkan itu bisa kegiatan, bisa tontonan juga gitu teman-teman. Pokoknya intinya apapun yang membuat kalian senang lakukan gitu. Kenapa seperti itu? Biar bisa membantu mengalihkan pikiran-pikiran negatifnya gitu teman-teman ya. Karena secara tidak langsung kalau misalnya kita fokus sama hobi-hobi atau misalnya kesenangan-kesenangan, itu pikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi, pikiran tentang keadaan diri sendiri, kemudian pikiran tentang keadaan yang sedang dialami itu hilang dengan sendirinya teman-teman, terkikis sedikit-sedikit. Walaupun jujur untuk saya pribadi dulu ketika melakukan hobi-hobi yang menyenangkan di pertama-pertama kali itu sangat sulit teman-teman ya, sangat sulit ya. Jadi ketika melakukan hobi menyenangkan pikiran negatif itu hadir, tetap ada aja gitu teman-teman ya. Ketika melakukan hobi tetap aja pikiran itu selalu berpikir tentang, selalu keingetan tentang diri sendiri. Aduh saya ini sedang sakit, aduh saya itu sedang tidak nyaman. Nah itu teman-teman, itu wajar. Yang namanya pikiran itu, mengalihkan pikiran itu tidak serta-merta sekarang kalian mengalihkan pikiran dengan kesenangan lantas hari itu juga atau jam itu juga hilang. Enggak seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena untuk melatih mengalihkan pikiran itu butuh latihan, butuh penyesuaian gitu teman-teman. Nah kalau misalnya kalian ingin cepat-cepat teralihkan, ingin cepat-cepat menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, itu kalian makanya harus sering-sering melakukan teman-teman ya. Ingat, kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, dulu juga saya melakukan seperti itu. Jadi ketika melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, kadang sekarang nggak nyaman, besoknya lakukan lagi gitu teman-teman ya. Nggak nyaman lagi, besoknya lakukan lagi gitu teman-teman. Makanya di sini butuh tekad yang kuat dan rasa sabar. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu memang seperti itu, butuh tekad yang kuat dan rasa sabar gitu teman-teman ya. Besoknya melakukan lagi aktivitas yang menyenangkan. Nah seiring dengan waktu itu lambat laun pikiran tentang negatif ya, pikiran tentang sensasi, pikiran tentang penyakit, pikiran tentang keadaan diri sendiri itu terkikis sedikit-sedikit teman-teman, dan tergantikan dengan rencana-rencana. Waktu itu saya itu, aduh besok nih kan tadi itu senang ya, ketika pulang ke rumah itu selalu berpikir, ketika mau tidur itu yang dulunya berpikir tentang penyakit tergantikan dengan rencana, besok mau main kemana ya, besok mau melakukan apa ya, coba deh melakukan yang ini, seneng gitu ya. Nah itu tergantikan dengan seperti itu. Nah lambat laun ketika kalian sudah melakukan seperti itu, yang namanya penyakit terlupakan teman-teman. Dan yang sudah namanya terlupakan, otomatis kalian itu bakal sembuh total. Itu namanya sembuh total. Karena jujur menurut saya dan bagi saya, karena memang ini pengalaman saya itu sembuhnya dengan terlupakan teman-teman. Terlupakan karena ya sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Dan untuk melakukan hobi yang menyenangkan itu sampai detik ini juga saya melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Mancing kayak macam tadi, saya itu mancing cuman mau dibikin video itu keburu hujan teman-teman ya. Ini rambutnya masih basah, ini masih basah, tapi nggak apa-apa, sambil nunggu kunci rumah saya share dulu video. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu jujur sampai sekarang gitu teman-teman saya lakukan gitu. Jadi sekarang itu saya tuh udah belajar masa bodoh apa yang terjadi, karena memang semuanya itu tidak berbahaya, hanya dampak saja gitu teman-teman ya. Dan ternyata masa bodoh itu atau rasa cuek itu keterkaitannya itu sangat besar sekali teman-teman ya, sangat besar sekali itu bagi saya. Semoga saja bagi kalian juga sama gitu teman-teman ya. Dan kemudian rasa cuek gitu teman-teman, karena hadirnya kesenangan itu sangat membantu sekali untuk kesembuhan gitu teman-teman ya. Jadi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini menurut saya itu ketika kalian selalu mengingat, ketika kalian itu selalu memikirkan, itu justru akan memperpanjang durasinya teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika pencernaan sudah membaik gitu teman-teman, kalau misalkan psikisnya terus hadir ya, psikis tentang pikiran negatif ini akan terpicu lagi tidak normal gitu teman-teman, karena keterkaitannya memang seperti itu. Itulah hukum asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi kayak macam lingkaran gitu ya teman-teman ya. Ininya membaik gitu teman-teman ya, tetapi ini terganggu, ini ikut tidak membaik.
gitu teman-teman ya. Nah sekarang ininya membaik gitu teman-teman ya, ini tidak, kalau seandainya ini tidak membaik, ini juga ikut terbawa tidak membaik. Nah itu teman-teman, nah makanya kalian harus pahami ke sana. Nah ketika ingin menangani dua-duanya, kalian harus menjaga 3P-nya teman-teman. Pola makannya dijaga untuk menjaga ini, kemudian pola hidupnya dijaga untuk pemulihannya agar cepat membaik gitu teman-teman ya, prosesnya agar tidak lama. Kemudian menjaga pola pikirnya agar ini tidak terpicu lagi, tidak stabil gitu teman-teman. Itu yang dimaksud dengan 3P. Nah itu teman-teman, makanya kalau kalian pengen membaik, jaga saja, konsisten saja dengan 3P-nya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, yang masih selalu merasa capek, mudah lelah, kayaknya ini tenaganya udah hilang gitu teman-teman, dan kemudian masih berpikir, aduh ini tanda-tanda saya itu sudah mendekati kematian. Bukan teman-teman ya. Nah itu energinya sedang tidak ada aja itu. Jadi entah itu dari pencernaannya karena sedang tidak beres, entah itu karena memang kitanya ada stres atau banyak pikiran sehingga energi yang ada saja itu terkuras gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi pahami saja ke sana. Nah kalau misalnya kalian pengen memperbaikinya, kalau kalian sudah tahu penyebabnya dari itu, perbaiki saja. Nah itu teman-teman, akalin saja. Kalau misalnya Pak saya itu pengen memperbaiki makannya nih, cuman pencernaannya kan sedang tidak normal, jadi percuma dong makan juga kalau misalnya energinya cuman terserapnya dengan sedikit. Akali saja. Akalinya gimana? Sering makan saja. Jam 6 nih kita makan, tahu-taunya jam 8 itu udah habis tenaganya. Makan aja jam 9 gitu teman-teman ya. Makan jam 9, jam 10 sudah habis gitu teman-teman, isi lagi. Dulu juga saya makan itu sampai berapa kali ya. Yang pertama-tama itu di awal-awal saya itu makan sampai 7 kali. Kemudian karena memang ada rasa cuek ya, karena mulai sudah terisi lagi tenaganya, kemudian saya itu makannya berkurang menjadi 6 kali dalam sehari. Nah kemudian karena ada rasa cuek lagi, karena sudah merasa terisi lagi, ada tenaganya lagi, itu saya makannya berkurang lagi menjadi 5 kali. Dan untuk di 5 kali itu lama ya, saya itu menjalani makan, proses makan di 5 kali itu agak lama, karena di situ saya sudah mulai tertahan dengan rasa malas waktu itu ya. Malas bergerak, malas ngapa-ngapain ya, malas jalan-jalan, malas berjemur, ada rasa malas. Jadi senangnya itu di rumah, nonton TV, nonton video-video kayak macam begini, rebahan, dudukan ya itu ya. Jadi agak lama juga, sehingga lemasnya masih ada, pikiran-pikiran negatifnya masih ada. Nah ketika saya sudah mulai bosan waktu itu, ini bosan saya bilang, ini saya sudah tahu nih jalan keluarnya seperti itu, tapi malas, sehingga ada rasa bosan. Nah ketika bosan baru di situ saya bangkit ya. Bangkit lagi, tekadnya ada lagi, saya ingin memperbaiki karena saya itu ingin cepat-cepat sembuh, saya bilang gitu. Akhirnya saya paksakan waktu itu, ketika sudah makan nih, sudah makan, sudah minum, tunggu selang 15 menit. Nah ketika sudah turun makanannya, saya bergerak waktu itu ya, jalan-jalan pagi hari, karena memang waktu itu saya nggak bekerja teman-teman ya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya berhenti dulu bekerja waktu itu, karena memang saya ingin fokus di kesehatan. Dan lagian waktu itu kalau misalnya bekerja juga nggak maksimal, sayang lah gitu teman-teman. Jadi hanya digantikan waktu itu di Aplus sama adek gitu teman-teman. Kebetulan ada adek yang di rumah yang bisa menangani pekerjaan saya. Nah itu teman-teman, jadi waktu itu saya ketika sudah makan, saya istirahat dulu 15 menit biar nasinya turun, minumnya turun. Nah kalau sudah, langsung gerak gitu teman-teman ya. Dan memang di awal-awal itu ketika bergerak, jalan-jalan, itu di tengah-tengah perjalanan itu sensasi datang ya. Nah itu teman-teman, yang pertama kali ketika sensasi datang itu pengennya itu cepat-cepat pulang. Dan waktu itu juga saya pulang ya, saya pulang ke rumah karena ada sensasi di tengah perjalanan gitu teman-teman. Dan ketika pulang saya tersenyum, loh kenapa ya, ini di rumah itu nggak ada sensasinya, hilang gitu teman-teman. Saya tersenyum. Nah ini sensasi yang bisa mengganggu gitu teman-teman. Saya paksakan lagi besoknya. Ini saya tekan, itu ada kuat ya, ada ketika di rumah itu untuk besok harinya itu, kalau seandainya nanti sensasi datang di perjalanan, saya akan paksakan, saya bilang gitu, karena saya itu pengen membaik gitu teman-teman ya. Besoknya saya paksakan,
jalan-jalan, walaupun pas paginya itu malas ya untuk jalan-jalan karena takut lah gitu ya, takut sensasinya datang lagi. Tetapi saya waktu itu tekadnya kuat, saya akan hadapi, saya jalan waktu itu. Nah ketika pas di perjalanan itu tidak ada sensasi teman-teman ya. Nah sialnya waktu itu ketika sampai di tujuan, aduh masalah, itu sensasi hadir ya, itu sensasi hadir. Dan ketika sensasi hadir ya itu mulai lagi pengen cepet pulang lagi karena di rumah itu paling nyaman teman-teman. Dan itu ketika sampai tujuan itu baru aja nyampe, baru aja duduk, ketika ada sensasi datang saya pengen cepat-cepat pulang lagi. Nah ketika pulang lagi saya tersenyum lagi teman-teman ya, saya tersenyum lagi karena saat nyampe di rumah itu sensasi hilang teman-teman, ada rasa nyaman lagi, saya tersenyum lagi di situ. Nah ini berarti dari pikiran saya bilang gitu ya. Ini dari pikiran saya bilang. Nah kemudian saya tekankan kuat lagi, saya cita-citakan lagi besok gitu ya. Saya rencanakan lagi besok saya akan jalan-jalan lagi. Ketika nyampe di tujuan saya tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa saya bilang gitu ya. Sampai detik ini juga kan saya nggak apa-apa saya bilang gitu. Akhirnya ketika besok harinya itu saya ketika sudah makan, istirahat 15 menit ya, sudah minum, saya lanjut lagi. Dan sebelum nyampe tujuan itu sensasi datang teman-teman, jujur ya, sensasi itu datang dan saya gemeteran waktu itu. Kemudian sensasi nggak nyaman itu hadir lah. Nah saya cuman duduk waktu itu, duduknya itu di bawah tiang listrik waktu itu ya. Itu saya duduk di tiang listrik, kemudian duduk sambil, karena memang bawa air minum, saya minum. Itu orang banyak yang lalu lalang ya. Banyak yang nanya juga, Pak kenapa, lagi ngapain? Enggak, saya bilang ini lagi nunggu temen. Saya bilang padahal itu sensasi sedang tidak nyaman itu teman-teman ya. Nah itu lucunya di situ ya. Nah ketika sudah agak mereda, akhirnya ada pikiran ingin pulang gitu ya teman-teman. Nah tetapi saya mengingatkan lagi ya, mengingat tentang kejadian yang kemarin-kemarin, yang waktu hari pertama dan kedua. Saya pikir yang pertama dan kedua juga ketika pulang nggak apa-apa, malah saya nyesel pulang itu. Seharusnya saya lanjut jalan-jalan. Nah makanya waktu itu dengan berat hati waktu itu sebetulnya ya, dengan rasa cemas, dengan rasa tidak percaya diri waktu itu saya bangkit lagi. Kemudian bukannya pulang, saya lanjut lagi sambil dada itu berdebar, ini nggak akan kenapa-napa gitu. Saya bilang kalau seandainya nyampe tujuan nanti kau pingsan atau kalau nanti siapa yang ngetahui gitu teman-teman ya. Tetapi waktu itu pikiran itu saya buang cepat-cepat ya, ini saya pasti bisa, karena memang pasti bisa gitu teman-teman ya. Saya teriak waktu itu dalam hati saya, ini saya pasti bisa gitu teman-teman, ini tidak akan apa-apa gitu saya bilang ya. Nah kemudian saya lanjut lagi waktu itu. Nah sampai tujuan, nah kebetulan waktu sampai tujuan itu karena memang ada temen waktu itu, akhirnya kita berbincang-bincang, kita ngobrol. Nah ketika ngobrol sensasi hilang teman-teman ya. Nah ketika itu sensasi datang lagi ketika teman itu mau pulang dan dia menanyakan perihal keadaan saya. Saya pulang dulu katanya gitu. Ya nggak apa-apa, sehat lu sekarang. Nah di situ baru teringat ya. Waduh, iya saya tuh sedang tidak nyaman tadi gitu ya. Nah ketika orang itu bilang tentang keadaan saya, sehat lu sekarang, itu sensasi teringat lagi dan ada lagi teman-teman ya. Nah makanya waktu itu yang ketiga kalinya saya berjalannya itu agak sambil berlari teman-teman, jadi tergesa-gesa nyampe ke rumah. Nah ketika di perjalanan itu, dalam proses perjalanan itu tanpa disadari sensasi hilang. Nah tahu-taunya pas ketika masuk ke rumah saya duduk waktu itu, saya menyadari, loh ngapain saya tadi ya jalannya sambil tergesa-gesa, tuh nyampe sekarang juga nggak apa-apa. Nah itu teman-teman, jadi untuk sensasi asam lambung dan ascites psikosomatis, untuk sensasi tidak nyaman itu justru lebih dominan itu dipengaruhi oleh pikiran kita teman-teman ya, bukan dari medisnya teman-teman ya, tetapi lebih dominan dari pikirannya kita teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan, biar pikirannya itu tidak terlalu fokus ke penyakit yang sehingga nantinya rasa tidak nyamannya itu hadir karena terpicu dengan pikiran kita sendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi pahami saja, ini durasinya udah lama. Nah ini teman-teman ya, saya akhiri dulu videonya. Semoga saja videonya itu cepat membaik. Dan kalau misalnya kalian yang masih ada punya sensasi sering merasa lelah atau merasa capek, pahami saja ke sana. Itu mungkin dari pencernaannya sedang tidak membaik, jadi energinya atau menyerap energi dari makanan itu tidak sempurna. Ya wajar saja menurut saya kalau misalkan kalian itu mudah lelah, karena mungkin menyerapnya hanya beberapa persen dari nilai gizi makanan tersebut. Nah bisa juga karena memang dari pikiran kita teman-teman, atau stres atau banyak pikiran. Itu karena stres atau banyak pikiran itu bisa menyerap atau menguras
energi dengan cepat. Jadi pahami saja ke sana. Nah, solusinya seperti apa sih? Ya tetap jaga makannya, isi terus makanannya, sering aja makan. Kemudian untuk pikirannya juga lakukan hobi-hobi yang menyenangkan biar pikiran-pikiran itu tidak selalu hadir ya. Pikiran-pikiran negatif itu tidak selalu hadir. Nah, itu teman-teman ya, terkikis sedikit-sedikit. Kalau misalnya toh kalian belum bisa sekarang-sekarang itu belum bisa, lakukan dari sekarang. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa. Biasakanlah dari mulai sekarang. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian. Agar kalian itu kalau sudah mengerti, kalian pikirannya tidak kemana-mana. Kemudian doa saya itu buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu, baik emosinya, kesehatannya, moodnya, semangatnya, semuanya itu cepat kembali lagi. Saya doakan seperti itu karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, agar tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah, itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di awal-awal tadi di pembukaan video saya nggak sampaikan, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya ya, karena seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share, termasuk video yang sekarang itu judulnya sudah saya share di video-video sebelumnya. Cuman sekarang saya share lagi hanya untuk mengingatkan saja. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, tolong videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah dan gratis teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sekarang sedang nyaman dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Maaf saya bercanda. Ya karena memang nikmat sih rasanya asam lambung dan anxiety psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.